Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umayya Naimah Syarah, NIM A1F11941, ruang R001, semester 3, dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dengan mata kuliah Pengenalan Sains dan Teknologi Terhadap Anak Usia Dini, dosen pengampu DRA Kasmiati MPD. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi pertemuan 9, yaitu tentang mengenal alam. Di sini kita akan membahas tentang ilmu bumi dan ilmu fisika. Dalam ilmu bumi kita akan membahas sub-subnya, yaitu kilat dan petir, cahaya, pelangi, hujan, dan banjir. Langsung saja, ilmu bumi. Yang akan kita bahas yaitu kilat atau petir atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada saat musim hujan, saat langit memunculkan kilatan cahaya, sesuatu yang menyilaukan beberapa saat kemudian, disusul dengan suara menggelegar yang disebut gemuruh. Bisa dilihat contohnya seperti ini, kilat. Langsung, cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380-750 nanometer. Contohnya cahaya matahari seperti ini. Pelangi. Pelangi adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna seling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Contohnya, pelangi pada air mancur dan pelangi pada air hujan. Hujan, sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya suatu cairan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cairan atau beku. Contohnya seperti ini, hujan. Yang terakhir yaitu banjir, peristiwa alam yang sering terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Biasanya, banjir terjadi pada daerah-daerah yang memiliki dataran rendah, seperti contohnya kota Jakarta. Yang kedua yaitu ilmu fisika. Dalam fisika, bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, padat. Warna, spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau berwarna putih. Untuk materi yang ketiga, kita akan membahas tentang jagat raya. Di jagat raya kita akan membahas tentang planet, bintang, tata surya, dan gerhana. Yang akan kita bahas pertama yaitu jagat raya. Jagat raya adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi alam, materi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu planet. Planet adalah benda astronomi yang mengorbit mengelilingi matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Contohnya, bumi berputar mengelilingi matahari. Yang ketiga yaitu bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi intinya. Seperti ini, bintang. Yang keempat adalah tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terlihat oleh gaya gravitasinya, seperti ini. Selanjutnya adalah gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lainnya. Seperti contohnya ini gerhana matahari dan ini gerhana bulan. Kita masuk ke pertemuan 11, 12, dan 13. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas yaitu bahan kimia yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, seperti hal sepele saja, kita menggunakan sabun yang bahan kimianya mengandung senyawa aster. Pemutih baju mengandung hidrogen peroksida. Deterjen, beberapa bahan kimia antara lain natrium sulfat dan natrium hidroksida. Baking powder terbuat dari natrium bikarbonat. Kapur barus terbuat dari bahan kimia naphthalens. Krim cukur mengandung bahan kimia seperti gliserin. Hand sanitizer mengandung etanol, hidrogen, dan peroksida dan gliserin. Yang kedua yaitu bahan kimia yang terdapat dalam makanan, seperti pengawet, penyedap, dan pewarna. Bahan pengawet dalam makanan yang masih aman untuk kita konsumsi, seperti asam benzoat untuk mengawetkan buah-buahan, kecap dalam botol, margarin, saus, tomat, dan minuman ringan. Asam benzoat memiliki kandungan antibakteri yang diberikan
bahan ini akan terlindung dari perkembangan bakteri. Yang kedua, asam sitrat, biasanya untuk menambah rasa asam pada makanan dan untuk mencegah perkembangan jamur dan bakteri. Penyebab penyakit di dalam makanan itu semakin melambat. Itu penyebab kimia dalam makanan, seperti monosodium glutamate atau yang biasa kita kenal dengan MSG, yaitu zat adiktif makanan umum yang digunakan untuk mengintensifkan dan meningkatkan rasa hidangan menjadi gurih. Seperti contoh pada cemilan asin dan sup kalengan, seperti ini. Pewarna kimia dalam makanan. Ada dua jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Tujuannya untuk mempercantik sebuah tampilan makanan atau minuman tersebut, seperti itu. Pewarna kimia buatan apa saja yang masih bisa dikonsumsi oleh manusia dalam kadar tertentu. Yang pertama ya, ada tartrazin, kuning kuniloin, karmoisin, poncau, dan Selanjutnya kita masuk pada dampak bahan kimia pada manusia. Yang pertama, golongan senyawa metaloid dan logam. Seperti contoh bahan kimia jenis arsen, krom, kadmium, fosfor, dan lain-lain sebanyak lagi. Bahayanya yaitu kelainan saraf, kerusakan ginjal, gangguan fungsi hati, dan memicunya kanker. Yang kedua ada golongan pestisida. Ada dua jenis, yaitu organik klorin dan organik fosfor. Bahayanya bisa menyebabkan pusing, hilang kesadaran, kejang-kejang, dan kematian. Yang ketiga ada golongan gas beracun seperti contoh asam sulfida, helium, asam sianida, HCN, nitrogen oksida, dan karbon dioksida. Dampaknya bisa pusing, hilang kesadaran, sesak napas, gangguan otak, jantung, iritasi, dan bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga, golongan bahan pelarut, jenisnya ada hidrokarbon difatik, seperti contoh bensin atau minyak tanah, hidrokarbon ternologenasi, dan jenis alkohol. Yang selanjutnya ada golongan bahan bersifat karsinogenik, yang jenis-jenisnya yaitu benzena, asbes, vinil klorida, krom, benzidin. Dampaknya bisa menyebabkan kerusakan saraf pusat, leukemia, jantung, kandung kemih, gangguan jaringan paru, dan aliran darah. Hal yang paling aman yang dilakukan adalah menghilangkan bahaya dari lingkungan hidup. Namun, beberapa bahan kimia juga dibutuhkan. Maka dari itu, kita bisa menggunakan pengendalian bencana lainnya, seperti melakukan substitusi bahan kimia berbahaya menjadi tidak berbahaya, dan juga secara administratif dengan penggunaan alat pelindung daripada level rumah tangga. Materi yang terakhir, pertemuan 14 dan ke-15 tentang materi dan perubahan materi. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian materi. Materi adalah suatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi disebut juga dengan zat. Materi dapat berwujud seperti gas, misalnya udara, gas oksigen, gas karbon dioksida, dan lain-lain. Dalam bentuk cair misalnya air, minyak, bensin, alkohol, dan lain-lain. Dalam bentuk padat misalnya batu, kayu, besi, dan lain-lain. Di alam semesta, materi dapat mengalami perubahan wujud dari wujud satu ke wujud lainnya jika menerima atau melepaskan energi. Seperti ini contoh daur ulangnya. Yang kedua, kita bahas sifat-sifat materi. Pada umumnya materi memiliki dua sifat, yaitu yang pertama sifat fisika adalah sifat materi yang tidak ada berhubungan dengan pembentukan zat baru. Sifat fisika meliputi sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat intensif yaitu sifat fisika yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya warna, bau, titik didih, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sifat ekstensif, yaitu fisika yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya kelarutan, massa jenis, volume, dan lain-lain. Setiap materi akan mengalami perubahan, yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Misalnya, lilin dipanaskan, seperti ini contohnya, es batu mencair seperti ini, besi meleleh, dan lain-lain. Pada umumnya, perubahan fisika hanya mengalami perubahan wujud dan yang disertai dengan perubahan energi.
Perubahan fisika terjadi karena materi memiliki sifat fisika. Yang kedua, perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Misalnya, besi berkarat seperti ini contohnya, kayu terbakar seperti ini, buah menjadi busuk seperti ini, dan lain-lain. Dalam perubahan kimia, kita hanya mengalami perubahan wujud, juga mengalami perubahan zat, tetapi tidak mengalami perubahan massa. Perubahan kimia terjadi karena materi mempunyai sifat-sifat kimia. Perubahan kimia juga disebut sebagai reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi pada suatu zat dapat diketahui berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang menyertai reaksi tersebut. Gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyertai reaksi kimia adalah sebagai berikut. Terjadinya perubahan warna, misalnya buah menjadi masak, besi berkarat, roti menjadi gosong, dan lain-lain. Terjadinya perubahan suhu, misalnya singkong menjadi tape, seperti ini wujud tape. Kedelai menjadi tempe, seperti ini wujud tempe. Karbit disiram air, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, terbentuknya gas, misalnya kertas dibakar, seperti ini. Kompor menyala, seperti ini. Karbit disiram air, sampah membusuk, dan masih banyak lagi. Terbentuknya endapan, misalnya susu menjadi basi, seperti ini gambaran susu basi. Minyak menjadi tengik, seperti ini, dan masih banyak lagi. Nah, singkat itu tadi penjelasan dari saya mengenai rangkuman materi-materi yang kita bahas. Apabila ada kesalahan, mohon dibetulkan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.